Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 344 provokasi sombong. Ya, seharusnya itu ditinggalkan oleh si pembunuh. Tan Kai mengerutkan kening, dan raut wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Han Bing terkejut sedikit, dan dengan cepat mengikuti Lin Yu untuk melangkah maju. Itu tertulis dalam darah hitam dan merah dari almarhum di atas meja, hanya sekelompok sampahmu yang ingin menangkapku. Kemudian bunuh satu persatu dan bunuh satu persatu. Ada juga lencana besi Departemen Intelijen Militer yang hancur di sebelah cetakan kecil. Penghinaan itu jelas. Aku ingin menangkapnya, aku harus menangkapnya. Aku ingin menghancurkannya berkeping-keping. Ketika Han Bing melihat pemandangan ini, dia merasakan darah mengalir deras di dalam hatinya, dan membanting tinjunya ke atas meja, matanya merah, dan dia meraung. Dia sudah lama berada di Departemen Intelijen Militer dan belum pernah melihat ada orang yang berani menantang keagungan Departemen Intelijen Militer. Ini penghinaan besar bagi Departemen Intelijen Militer. Lin Yu juga memiliki wajah tenang dan tidak berbicara. Dia juga anggota Departemen Intelijen Militer. Menghina Departemen Intelijen Militer setara dengan menghina dia. Dia juga marah pada hatinya, ingin segera menangkap orang ini dan membunuhnya dengan sombong. Arogansi. Dan orang kejam seperti ini hidup di dunia. Tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati, bahkan orang-orang di sekitar mereka akan diancam. Tapi keberadaan orang ini benar-benar sulit dipahami, sudah lama sekali. Orang-orang dari Departemen Intelijen Militer sudah melacaknya, dan sekarang dia bahkan belum melihat sosoknya. Satu-satunya orang yang menemukannya kini telah menjadi mayat. Ini menunjukkan bahwa orang ini jauh lebih menakutkan daripada Xuan Qingzi dan Xuan Zhen sebelumnya. Apakah ada petunjuk berguna yang ditemukan di tempat kejadian? Han Bing berusaha sekuat tenaga untuk menahan emosinya, menoleh untuk melihat Tan Kai, dan bertanya dengan suara rendah. Tidak, orang ini sangat berhati-hati, hampir tidak meninggalkan petunjuk. Tan Kai menghela nafas pelan, dan berkata, bahkan jika ada petunjuk, kita mungkin tidak bisa menangkapnya. Dia sangat mengenal Tirtiwan. Dalam hal kemampuan pribadi, Tirtiwan berada di peringkat 10 besar di Departemen Intelijen Militer, tetapi dia tidak berharap punya waktu untuk meminta bantuan. Dia dibungkam secara brutal, dan tidak ada seorang pun di tempat kejadian. Jejak perkelahian sekecil apapun kemungkinan besar akan menjadi langkah yang fatal. Jadi kemampuan pembunuh ini sangat menakutkan. Kecuali jika mereka mengetahui keberadaan orang tersebut terlebih dahulu dan bergabung, mereka akan dilacak satu persatu. Mungkin mereka belum menangkapnya, dan orang-orang dari Mi akan mati lebih dulu. Omong kosong. Han Bing menoleh dan menatapnya tajam, dan berkata dengan dingin, coba lihat untukku, lihat. Aku pasti akan menangkapnya. Setelah kembali ke mobil, Han Bing sepertinya belum pulih dari kesedihan barusan. Dia menepuk setir dengan getir, dan dia terlihat sangat tertekan. Jangan berkecil hati, kita pasti akan menemukannya. Lin Yu menepuk pundaknya dengan ringan, tidak tahu bagaimana menghiburnya untuk sementara waktu. Saya tiba-tiba merasa bahwa saya begitu gagal. Saya secara pribadi mendorong rekan saya ke dalam lubang api. Han Bing bersandar lemah di kursi, ekspresinya sangat tertekan, dan dia tidak lagi memiliki aura menyendiri dan arogan yang biasa. Jangan terlalu banyak berpikir, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, dia hanya memenuhi tugasnya untuk membela keluarga dan negaranya. Lin Yu menghela nafas ringan, meskipun yang ke-31 dianggap sebagai pengorbanan yang heroik, tetapi mati situasinya sangat kejam, tidak ada yang bisa menerimanya. Aku akan membawamu kembali ke rumah sakit. Han Bing menggelengkan kepalanya yang pusing dan menyalakan mobil untuk mengirim Lin Yu kembali ke rumah sakit.
Jika Anda memiliki situasi apapun, ingatlah untuk memberitahu saya sesegera mungkin. Bahkan jika Anda menemukannya, jangan dipaksakan, amankan dulu. Lin Yu mengingatkan Han Bing dengan hati-hati sebelum keluar dari mobil. Dia tahu bahwa dengan temperamen Han Bing, jika dia melihat pembunuh ini sejak awal, dia pasti akan bergegas lebih dulu. Setelah instruksi, dia sedikit khawatir dan meminta Han Bing untuk menunggu. Kemudian dia lari ke rumah sakit dan menemukan Jade Guanyin dengan seni Qingming. Dia menyerahkannya padanya dan berkata, "Ingat, mulai sekarang, ambillah 24 jam sehari. Dengannya, ini dapat membantu Anda pada saat kritis." Han Bing mengambil Yu Guanyin dan mengangguk ke arah Lin Yu dengan mata yang dalam. Untuk beberapa alasan, dia percaya pada apa yang dikatakan Lin Yu, dan dengan hati-hati mengambil Yu Guanyin dan memasukkannya ke dalam sakunya. Setelah mengalami apa yang terjadi hari ini, Lin Yu semakin merasakan krisis. Keesokan harinya, dia menelepon Qin Lang dan Dajun dan menanyakannya secara spesifik. Akhir-akhir ini, Anda harus lebih berhati-hati. Jika Anda bertemu orang yang mencurigakan, jangan terburu-buru untuk berbicara satu sama lain. Kerja keras, kita harus memberitahunya pertama kali. Untungnya, beberapa hari berikutnya relatif stabil, dan tidak ada fluktuasi besar. Saat akhir tahun semakin dekat, cuaca semakin lelah dan dingin. Beberapa hari sebelum dahan, sasana tinju He Jinki dibuka, dan Lin Yu membeli sekeranjang bunga untuk bergabung dengannya. He Jinki memilih lokasi yang sangat bagus untuk sasana tinju, itu adalah area pusat kota. Tempat tersebut memiliki area yang luas dan biaya sewanya sangat murah. Dia menggunakan hubungan ayahnya untuk menyewanya. Ketika Lin Yu tiba, lengkungan telah disangga di depan sasana tinju, seekor singa menari, dan langit berisik. Pintu depan penuh dengan orang, dan ada banyak mobil mewah yang diparkir di sekitarnya. Terlihat bahwa orang-orang yang datang untuk menghiburnya kaya dan mahal. Tetapi semua orang tahu bahwa mereka bukan untuk He Jinki, tetapi untuk keluarga He. Paman yang menjulang tinggi ada di sini. Kakak kedua, kamu di sini. He Jinki bergegas segera setelah melihat Lin Yu. Akibatnya, keranjang bunga di tangannya diserahkan kepada staf di belakangnya. Dia menarik Lin Yu ke sisinya dan menyerahkannya padanya. Letakkan gunting dan senyuman, potong pita dengan saya sebentar. Ketika pita dipotong, Lin Yu dan He Jinki berdiri di tengah, dan Wan Xiaofeng dan Li Qianhao berdiri di kedua sisi. Mitra yang dikatakan He Jinki adalah mereka. Setelah melihat Lin Yu, Li Qianhao tidak memiliki banyak fluktuasi ekspresi. Wan Xiaofeng tampak sedikit tidak wajar setelah melihat Lin Yu. Bagaimanapun, paman dan sepupunya dibuang oleh Lin Yu, dan ayahnya juga diambil oleh Lin Yu. Yu memberi pelajaran yang berat, jadi dia secara alami sedikit gugup saat menghadapi Lin Yu. Faktanya, jika ayahnya dihina oleh orang lain, dia pasti harus melawan Lin Yu dengan putus asa, tapi seperti kakak tertuanya, dia adalah pengecut di tulangnya, jadi ketika dia melihat Lin Yu mengecilkan lehernya, kata-katanya saja. Jangan berani katakan. Zhang Yitang di tengah kerumunan memiliki ekspresi dingin. Matanya penuh kebencian ketika dia melihat Lin Yu. Dia selalu ingat fakta bahwa saudaranya Zhang Yihong dipukuli untuk menemukan gigi oleh Lin Yu, dan dia selalu ingin menemukannya. Kesempatan untuk membalas kembali, ingin mendapatkan kembali wajah keluarga Zhang. Tetapi dia tahu bahwa kakak laki-lakinya tidak bisa mengalahkan Lin Yu, dan dia bahkan bukan lawan Lin Yu karena kemampuannya. Jadi dia hanya bisa menahannya, dan hanya bisa menemukan kesempatan untuk mengalahkan Lin Yu dengan ganas dengan kekuatan eksternal. Usai pemotongan pita, He Jinki membukakan pintu untuk menyambut para tamu. Banyak orang yang datang ke pertunjukan tidak melewatkan 10 atau 20 ribu rupiah, dan langsung membayar keanggotaan. He Jinki mengajak Lin Yu mengunjungi sasana tinju. Sasana tinju dibagi menjadi lantai atas dan bawah. Lantai atas sebagian besar merupakan area latihan peralatan dan tempat istirahat peregangan,
sedangkan lantai pertama adalah tempat latihan utama, dengan berbagai karung pasir, bola pir, tali lompat, sarung tinju dan peralatan lainnya. Di tengah-tengah venue ada ring berukuran 5 meter persegi, tabletop sekitar 1 meter di atas tanah, terlihat sangat mengesankan. Untuk mengobarkan suasana, dua pelatih bertelanjang dada dengan celana pendek berlatih meninju dengan sarung tangan dan alat pelindung. Saya melihat bahwa kedua pelatih itu sangat kuat, dan setiap gerakan sangat kuat, menunjukkan bahwa mereka adalah pelatih profesional. Kakak kedua, bagaimana dengan dua pelatih yang aku sewa? He Jinki tertawa. Tidak buruk, Lin Yu mengangguk sambil tersenyum. Ini jauh lebih buruk dari kamu, bagaimana kalau kamu naik dan menandatangani dengan mereka? He Jinki bertanya. Tidak. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Melihat He Jinki sangat sibuk di sini, dia tidak menunggu lama, dan berkata, ada yang harus kulakukan di klinik medisku. Aku akan kembali dulu, dan aku akan datang untuk bermain denganmu di lain hari. Oke, kalau begitu kamu ingat untuk datang lain hari, kata He Jinki cepat. Jinki, apakah saudara kedua Anda benar-benar sebaik yang Anda katakan? Setelah Lin Yu pergi, Li Qianhao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia selalu mendengarkan He Jinki mengatakan betapa kuat dan kuatnya saudara keduanya, tetapi dia belum pernah melihatnya secara langsung, jadi dia merasa bahwa He Jinki sedikit membual. Sialan luar biasa. Zhang Yitang di belakang tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar dengan marah. Apa kentut? Kemudian kakak kedua saya menendang kakak laki-laki Anda ke tanah. Apakah itu berarti bahwa kakak laki-laki Anda bahkan bukan kentut? Jawab Jinki, memberinya tatapan kosong, dan menyerang begitu saja. Engah. Li Qianhao tidak bisa menahan untuk menutupi mulutnya dan tertawa. Orang-orang di sekitar tidak dapat menahan tawa ketika mereka mendengar ini. Mereka juga telah mendengarnya. Bakat muda dari keluarga Zhang berteriak begitu keras dan keras sepanjang hari. Akibatnya, mereka bahkan tidak tahan. Live. Itu benar-benar memalukan. Karena mereka takut dengan keagungan keluarga Zhang, tidak satupun dari mereka yang berani tertawa terlalu terang-terangan. Wajah Zhang Yitang memerah, dan dadanya jatuh bersama, tidak bisa berkata-kata. Yitang, apakah kakakmu benar-benar mencari gigi saat dipukul? Li Qianhao bertanya sambil tersenyum. Pukul ibumu. Zhang Yitang menamparkan kepalanya dengan tamparan marah, lalu menunjuk ke He Jinki dan berkata dengan marah, He Jinki, kamu bertengkar dengan Lao Su sekarang. Lawan dan bertarung, siapa yang takut pada siapa? He Jinki membusungkan dadanya dan setuju tanpa ragu. Meskipun dia tidak yakin untuk memenangkan Zhang Yitang, setidaknya dia tidak akan kalah darinya. Oke, bertarunglah. Li Qianhao berteriak kegirangan, dan orang-orang di sekitarnya segera mengikutinya, dan mereka berjalan mengelilingi He Jinki dan Li Qianhao ke ring. Hei, dasar babi bodoh, berisik sekali. Tiba-tiba, suara China yang agak tumpul terdengar dari pintu. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka menoleh ke belakang, dan melihat tiga pria kuat di pintu, semuanya mengenakan tisu putih seperti tisu di kepala mereka, mengenakan pakaian olahraga putih di tubuh mereka, dan kaus kaki putih di kaki mereka. Menginjak bakyak kayu, mengenakan jaket dengan santai di pundaknya, terlihat ia datang dari jarak dekat, berpegangan tangan, dan menatap orang-orang di venue dengan tenang. Orang Jepang. Seseorang di antara kerumunan itu berteriak pelan, melihat bahwa mereka memang berpakaian seperti orang Jepang. Hei, siapa di antara kamu yang bosnya? Pria jangkung dan kuat di depan berteriak sedikit tidak sabar. Saya, ada apa, ada apa? He Jinki berdiri, melihat mereka sedikit tidak senang dan bertanya. Apa yang Anda maksud dengan membuka toko di sebelah toko kami? Apakah Anda mencuri bisnis? Atau, apakah Anda mencari kematian? Pria itu melirik He Jinki dan bertanya dengan suara yang dalam. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.